Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Linggo, mahasiswa Universitas Syah Kuala dari Fakultas Teknik. Saya juga perwakilan dari kelompok KKN Tematik 344. Di sini saya akan sharing sedikit tentang monitoring jaga jarak dengan OpenCV, di mana saya mengambil algoritmanya dari GitHub Mile Rocket System. Kita bisa lihat di sini, Rocket System. Nah, di sini ada repository tentang AI Computer Vision ya. Ada beberapa project juga yang telah dibuat oleh yang punya GitHub ini. Di mana project ini menggunakan Python script atau bahasa Python. Nah, kita fokus ke projectnya yang social distancing. Nah, ini adalah kodenya. Saya copy semua dan pindahkan ke PyCharm. Ini saya pindahkan. Nah, kita lihat satu persatu gimana cara kerja dari monitoring jaga jarak dengan OpenCV ini. Seperti biasa dia mengimport CV2 dan datetime. Namun yang beda di sini dia mengimport Centroid Tracker, di mana ini merupakan kelas dari Centroid Tracker atau pelacak ya. Algoritma pelacak Centroid ini bertujuan untuk melacak objek yang ada dalam satu frame gitu. Frame dari kamera. Nanti kita akan kupas satu persatu di video selanjutnya. Centroid Tracker ini atau pelacak. Ini dibutuhkan untuk melacak objek, di mana objek yang kita tuju di sini adalah orang ya, atau orang. Dan menggunakan model MobileNet SSD. Nah, kita mesti tahu dulu nih apa sih MobileNet SSD itu. Jadi ini adalah gabungan dari arsitektur dan framework yang berbeda ya, di mana MobileNet sendiri itu merupakan efficient convolutional neural network for mobile vision application. Nah, MobileNet didasarkan pada arsitektur yang menggunakan convolutional neural network, di mana menunjukkan efektivitas yang efisien dengan akurasi yang tepat. Ini merupakan penelitian dari beberapa orang ini yang telah dibukukan. Nah, ini dia MobileNet, arsitektur dari objek deteksi ya. Nah, selanjutnya SSD. SSD ini adalah Single Shoot Multibox Detector, di mana ini adalah satu metode untuk mendeteksi objek dalam gambar. SSD relatif sederhana untuk metode yang memerlukan objek proposal, karena sepenuhnya mengeliminasi proposal generation. Ini membuat SSD mudah untuk di-train atau dilatih, dan mudah diintegrasi dalam sistem yang membutuhkan komponen deteksi. Cara kerjanya bisa dibaca nanti di sini. Nah, jika kita menggabungkan antara arsitektur ini dengan frameworknya, maka akan didapatkan efisiensi ini ya, deep learning ini dia. Jika kita gabungkan MobileNet arsitektur dengan Single Shot Detector framework, kita akan mendapatkan akurasi yang lebih tepat dalam mendeteksi objek. Nah, jadi model itu yang digunakan. Nah, model ini bisa mendeteksi diantaranya background, bola, kapal, burung, dan bisa dilihat di sini mobil, bus, dan lainnya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah memanggil Centroid Tracker ini, dan selanjutnya membuat fungsi nonmax, di mana sini algoritma dalam pembuatan bounding ya, box untuk objek. Nah, untuk algoritma ini akan kita kupas lebih dalam di video selanjutnya. Kita langsung ke fungsi main, di mana di sini kita membuat video capture. Saya menggunakan dua video dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita membuat frame videonya. Bisa dilihat. Kita akan membahas lebih rinci lagi di video selanjutnya. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu cara atau gimana cara kerjanya mendeteksi orang tadi yang ketika dalam jarak tertentu dia deteksi sebagai dengan kotak merah ya. Nah, yang pertama itu kita buat jaraknya itu.
menginisialisasi jarak dengan fungsi mat sqrt, di mana dx dikali dengan dx ditambah dengan dy dikali dengan dy. Dx ini merupakan ring orang tadi ya. Nah, ini dia, kita inisialisasi jaraknya. Dan jika jaraknya itu lebih kecil daripada 75, maka akan dimasukkan ke dalam zona merah dari orang tersebut. Ini untuk orang pertama dan untuk orang kedua, karena orang pertama dan kedua ini saling berdekatan. Dan selanjutnya membuat rectangle-nya atau kotaknya dari si zona merah ini tadi. Nah, itu selanjutnya. Oke, coba kita run. Coba kita run dengan kita tes videonya, tes video 3, video pertama. Ini agak memakan waktu. Nah, ini dia dari video yang saya ambil. FPS-nya hanya 1,3 sekian dan agak lama. Baik, kita coba untuk video yang kedua dari sudut pandang CCTV ya. Coba run. Nah, ini dia hasilnya. Untuk orang yang jarak sekian disebut dengan masuk jarak social distancing ya, saling merah. Dan jika kedua orang ini berdekatan, kan merah. Ya. Baik, cukup sekian untuk sharing monitoring jaga jaraknya. Insya Allah akan ada video kedua di mana video tersebut akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang algoritma ini. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.